Perkenalkan, nama saya Matthew Menari Tumbel. Saat ini saya akan mengimplementasikan manajemen dan organisasi usaha dalam bisnis dengan dosen pengajar Chris Hombokau, MT, IPM. Selanjutnya saya akan masuk di materi pertama, yaitu manajemen dan organisasi usaha dalam bisnis. Yang pertama, manajemen dalam bisnis. Manajemen adalah proses prosedur terstruktur yang bertujuan untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Berikut penjabaran rinci. Fungsi manajemen: perencanaan, planning, merancang tujuan jangka pendek dan panjang, serta strategis untuk mencapainya. Misalnya menentukan target penjualan atau ekspektasi pasar. Pengorganisasian, organizing, mengelompokkan tugas, tanggung jawab, dan sumber daya, serta menetapkan struktur organisasi yang sesuai. Jenis manajemen: manajemen operasional, mengoptimalkan proses produksi dan distribusi untuk memastikan kualitas dan efisiensi. Manajemen keuangan, mengelola anggaran, pengeluaran, dan investasi untuk memaksimalkan keuntungan. Manajemen dan sumber daya manusia, fokus pada pengolahan tenaga kerja termasuk perekrutan, pelatihan, dan pengembangan. Yang kedua, informasi usaha dalam bisnis. Informasi usaha adalah data dan wawasan yang digunakan untuk perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, informasi pasar. Informasi pasar adalah data dan wawasan yang menggambarkan kondisi pasar, termasuk perilaku konsumen, tren, kompetitor, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi dinamika pasar. Informasi ini sangat penting bagi bisnis untuk memahami kebutuhan pelanggan, mengidentifikasi peluang, dan membuat keputusan strategis yang tepat. Pengertian informasi pasar. Informasi pasar mencakup semua data yang relevan dengan aktivitas pasar, seperti permintaan konsumen, apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan, penawaran produk, barang atau jasa yang disediakan di pasar, tren pasar, perubahan pada konsumsi teknologi atau gaya hidup yang memengaruhi pasar. Manfaat informasi pasar. Informasi pasar memberikan banyak manfaat bagi bisnis, antara lain mendukung pengambilan keputusan, membantu perusahaan menentukan strategi pemasaran, harga atau pengembangan produk, mengidentifikasi peluang, menemukan celah di pasar yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan produk atau layanan baru, mengurangi risiko. Dengan memahami pasar, perusahaan dapat menghindari keputusan yang berisiko tinggi. Selanjutnya, memahami pesaing. Memahami pesaing adalah langkah penting dalam menyusun strategi bisnis yang efektif. Berikut adalah daftar informasi yang relevan yang dapat membantu Anda memahami pesaing. Yang pertama, analisis pesaing langsung. Identifikasi kompetitor utama. Cari tahu siapa saja pesaing langsung di industri Anda yang menawarkan produk atau layanan serupa. Pelajari produk atau layanan mereka, cek kualitas, harga, dan fitur produk atau layanan yang ditawarkan oleh pesaing. Yang kedua, kumpulkan data dari sumber publik. Laporan keuangan. Jika pesaing merupakan perusahaan publik, analisis laporan keuangan mereka untuk memahami performa bisnis, situs web, dan media sosial. Perhatikan bagaimana pesaing mempresentasikan diri mereka secara online dan interaksi mereka dengan pelanggan. Yang ketiga, gunakan teknik kompetitif intelijen. Benchmarking, membandingkan informasi bisnis Anda dengan bisnis pesaing dalam bidang aspek seperti harga, kualitas, atau pengalaman pelanggan. Mystery shopping, berperan sebagai pelanggan untuk langsung mengamati mereka membeli produk atau layanan pesaing. Evaluasi risiko, ancaman substitusi seperti apakah produk atau layanan pesaing memiliki pengganti yang potensial yang dapat mengancam bisnis Anda. Analisis kekuatan dan kelemahan, gunakan kerangka seperti SWOT atau untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari kompetitor. Selanjutnya, bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kerangka kerja yang digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran secara efektif. Konsep ini terdiri dari elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan bisnis. Awalnya diperkenalkan oleh Neil Borden dan kemudian dirumuskan lebih konkret oleh Jerome McCarthy sebagai 4P: produk, harga, promosi, dan tempat. Dalam perkembangannya, elemen ini juga diperluas menjadi 7P untuk sektor jasa. Selanjutnya,
Mengembangkan rencana penjualan. Mengembangkan rencana penjualan adalah proses strategis yang bertujuan untuk merancang langkah-langkah efektif dalam mencapai target penjualan. Berikut langkah-langkah yang dapat diikuti untuk mengembangkan rencana penjualan. Yang pertama, menentukan tujuan penjualan. Tetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Contoh, meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam waktu 6 bulan ke depan. Yang kedua, menganalisis pasar, memahami kondisi pasar termasuk kebutuhan dan perilaku pelanggan. Identifikasi peluang pasar berdasarkan tren terkini. Lakukan analisis kompetitor untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing. Ketiga, menentukan target pelanggan. Segmentasikan pelanggan berdasarkan demografi, psikografi, dan perilaku pembelian. Pilih kelompok pelanggan yang menjadi fokus utama, target audience, untuk produk atau layanan Anda. Yang keempat, mengembangkan strategi penjualan. Pendekatan penjualan. Tentukan metode penjualan seperti penjualan langsung, online, atau melalui distributor. Promosi. Susunan strategi promosi seperti diskon atau bundling atau program loyalitas. Penawaran nilai. Pastikan produk atau nilai layanan memiliki nilai tambah yang jelas bagi pelanggan. Selanjutnya, memilih lokasi ide bisnis. Memilih lokasi ide bisnis adalah keputusan strategis yang dapat mengaruhi keberhasilan usaha Anda. Berikut adalah beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, target pasar. Pilih lokasi yang dekat dengan target pelanggan Anda. Misalnya, jika bisnis Anda adalah coffee shop, lokasi dekat kampus atau perkantoran bisa menjadi pilihan strategis. Tingkat keramaian. Lokasi atau lalu lintas yang tinggi atau banyaknya pejalan kaki dapat meningkatkan visibilitas bisnis Anda. Pastikan lokasi tersebut mudah diakses oleh pelanggan. 4. Kompetitor. Perhatikan jumlah dan jenis kompetitor di sekitar lokasi. Pilih lokasi dengan tingkat persaingan yang sesuai dengan strategi bisnis Anda. Akses transportasi. Pastikan lokasi memiliki transportasi yang baik seperti dekat halte bus, stasiun, atau jalan utama. Ini memudahkan pelanggan dan karyawan untuk mencapai tempat usaha. Biaya dan anggaran. Pertimbangkan biaya sewa atau pembelian lokasi. Jangan pilih lokasi yang melebihi anggaran Anda, karena ini dapat mengurangi biaya operasional. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.